di demo sama Agim jadi artis gitu. Ini pesan saya ke teman-teman artis ketika sudah terjun atau mau terjun ke politik, jangan berharap bisa kaya di sini. Menyempatkan untuk cuci kaki ibu saya itu. Sahabat, saat ini saya berada di Pancasona Sport Club di Kabupaten Bandung Barat. Saya datang bertemu dan ingin berdialog, ingin berbincang-bincang dengan seorang tokoh luar biasa, tokoh yang punya kiprah luar biasa, dan tokoh ini sebetulnya di luar dugaan saya dan juga mungkin di luar dugaan banyak orang. Tapi ya menurut saya ya beranilah ya berkiprah di jalur ini karena ini bukan jalurnya dia. Wakil Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan. Assalamualaikum Kang, selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam. Saya dari Bogor datang ke sini untuk Masya Allah, bertemu dengan beliau. Bukan dalam rangka ngungsi ya, karena banjir bukan ya. Karena kalau di Bandung Barat, alhamdulillah suasananya masih sejuk, dan kita alhamdulillah bebas banjir. Di sini bebas banjir. Alhamdulillah. Ya? Oh ya, luar biasa. Anda tahu Hengki Kurniawan dulu seorang artis ya, seorang seniman ya yang selalu tampil di hadapan Anda. Entah itu di sinetron, entah itu di film. Berapa sinetron main? Waduh, kalau dihitung udah lupa berapa sinetron, tapi selama 15 tahun berkarir Kang, alhamdulillah setiap tahunnya selalu ada sinetron stripping. Mulai dari weekly dulu, lagi musim weekly, kemudian stripping, terus FTV dan film. Jadi kalau ngitungnya udah nggak tahu berapa jumlahnya gitu. Ada kira-kira sinetron yang paling berkesan atau yang paling luar biasa dalam begitu banyak sinetron yang Anda bermain di dalam? Iya, tidak mudah untuk kita itu cepat dikenal oleh masyarakat ya. Iya. Nah, kebetulan saya mendapat sebuah keberuntungan di salah satu peran yang saya mainkan. Di situ saya baru memulai terjun ke dunia entertain, mulai menjadi aktor, dan alhamdulillah sinetronnya sudah langsung viral. Waktu itu judulnya sinetron ABG. Itu bersama Mas Ayu Anastasia, kemudian ada Ratu Felicia. Masih weekly dulu Kang, weekly. Kemudian pernah memperoleh beberapa penghargaan, rating 1 AC Nielsen dulu waktu itu masih di RCTI. Kemudian diangkat ke film. Karena ya pada saat itu ada adegan ya cuman sama Mas Ayu, sempat di demo sama Agim. Nah, disitulah kita menjadi rame, viral, dan ya ada berkah tersendiri sih, meskipun film itu tidak bertahan lama di bioskop karena banyak yang mendemo, diturunkan akhirnya ya, tapi di off airnya justru malah makin rame gitu. Jadi ada adegan berciuman ya, dan itu diprotes sama tokoh besar Kiai Agim ya, yang memang salah satu pemilik pesantren yang sangat top di Jawa Barat, di Bandung ini. Tapi Hengki malah datang ke Bandung. Dan kami pun sekarang sering berkomunikasi gitu, dengan putra beliau. Saya sering goes gitu kan. Jadi lucu gitu. Dulu di demo, sekarang kita berkomunikasi dengan baik. Dari film-film yang dimainkan, kira-kira ada berapa? Kalau film mungkin 5 ya. Ada film religi, ada film drama percintaan dengan Star Vision tuh cukup lumayan sering. Sama terakhir Black Honeymoon. Jadi saya juga 5 tahun terakhir kemarin menulis dan menyutradarai FTV dan juga film Kang. Salah satu film saya mungkin bisa dilihat trailernya di YouTube itu Black Honeymoon. Yang nulis saya, yang main saya Raffi Ahmad, ada Nikita Mirzani. Nah, ini juga bukan apes ya. Jadi ketika film ini mau di launching, Nikita Mirzani kena razia yang online waktu itu. Langsung rame lagi gitu. Tetapi alhamdulillah masih dapat sekitar barangkali 100 ribuan penonton. 100 ribu penonton ya. Sudah itu turun ya.
sudah itu turun selama seminggu. Hanya 15 layar seluruh Indonesia. Ini juga saya demo waktu itu ke Komisi 10 ya. Iya. Komisi 10 karena saya merasa ada ketidakadilan bagi kami produser-produser baru. Nah, bagaimana kami bisa berkembang kalau slot layar yang diberikan oleh bioskop itu tidak adil gitu. Kalau misalnya perbandingannya adalah PH yang besar seperti MD Multi yang memang sudah menghasilkan keuntungan banyak bagi pihak bioskop, nggak apa-apa kami mengalah gitu. Tetapi kalau misalnya ada PH sama-sama baru, kemudian PH teman saya dapat 100 layar sedangkan saya 15 layar, bagaimana kita bisa break-even point gitu. Sedangkan sineas-sineas pada saat itu ingin sekali berkarya patungan, kita habis M 2M, kita bikin film. Nah, sepertinya ruangnya itu benar-benar ditutup gitu. Makanya sekarang banyak anak muda yang bikin film tiarap. Padahal kalau di Korea kan kita tahu sendiri mereka dikasih kebebasan, kemudian jumlah bioskopnya sampai ke tingkat-tingkat kecamatan, sehingga minimal balik modal pasti kalau di Korea. Kalau di kita ini, saya ingat dulu ada Korea mau masuk saja ditahan karena persaingan bisnis. Hengki Kurniawan saat ini adalah Wakil Bupati Bandung Barat, itu yang tadi saya bilang. Dia keluar dari jalur profesionalnya dulu yang dia berjibaku belasan tahun menjadi Bupati Bandung Barat. Bagaimana dunia perfilman, kemudian sinetron di tengah sebegini luar biasa media sosial dan Netflix ya? Kalau sekarang industri ini semakin maju ya. Bahkan saya melihat di kondisi-kondisi yang sulit seperti ini tidak mengalami mungkin bisa dikatakan penurunan honor dan lain sebagainya gitu. Karena sampai hari ini pun rating AC Nielsen itu masih di sinetron. Nah, saya melihat kondisi pandemi seperti ini, kondisi sulit-sulit pada saat itu, honor artis juga tidak terpengaruh. Nah, artinya bisnis hiburan ini memang sangat menjanjikan, baik itu bagi artisnya sendiri maupun krunya sendiri ya, penyerapan lapangan pekerjaannya begitu besar. Nah, kami pun juga sedang mendorong investor untuk membuat studio film di sini. Di sini banyak Bang Kang, tanah-tanah murah masih 150.000, 200.000. Di sini? Iya, makanya baru kemarin saya pulang ketemu Pak Manuts untuk, ayo Pak investasi di Bandung Barat, apalagi salah satu TOD kereta cepat kan nanti di kita. Jadi Bandung Jakarta kan lebih dekat, lebih cepat, paling sekitar 35 menit. Artinya kalau syuting di Bandung itu kirim materi ke studio itu ke Jakarta itu cepat. Apalagi kan juga bisa pakai internet. Makanya kami lagi mendorong Pak Bupati ya untuk membuat BUMD di bidang ekonomi kreatif. Karena Bandung sendiri kalau bicara bakatnya milenial itu, mereka memang di dunia seni gitu, baik itu tarik suara, acting dan lain sebagainya. Saya ini di samping kolam renang di Pancasona Sport Club. Ya, ini sejuk sekali. Ini seperti tadi dibilang sama Hengki bahwa memang Bandung Barat ini masih luar biasa alamnya. Ya. Nah, Anda melihat perkembangan film-film Korea itu impactnya terhadap industri perfilman di Indonesia seperti apa? Kalau menurut saya ini menjadi persaingan yang ya tinggal bagaimana kita menyikapi gitu. Nah, artinya saya sebenarnya bukan pecinta film Korea, tetapi pernah nonton memang dari cerita, kemudian dari angle, dari gambarnya yang beauty, itu memang menarik ya bagi milenial saat ini gitu. Nah, ini menjadi tantangan buat kita kalau membuat film serial pun harus serius gitu. Terkadang kan dulu kalau bikin film baru serius, tapi bikin sinetron udahlah pasang infus juga kadang-kadang salah atau segala macam. Nah, ini sedetail itu mungkin untuk penerus-penerus kita nih anak-anak muda, terutama misalnya bagian set ya, itu lebih memperhatikan hal-hal yang detail gitu. Karena ketika ada mungkin sesuatu kesalahan yang kemudian viral, itu akhirnya menjadi bahan ketawaan gitu. Nah, mudah-mudahan ke depan ketika kita mau berkarya betul-betul totalitas. Seperti sekarang kalau kita nonton di aplikasi Netflix itu kan baik season film atau yang season itu kan sangat detail sekali, dari setnya juga bagus. Jadi bisa dikatakan kayak sinetron tapi niat gitu loh kalau di luar gitu. Makanya ini menjadi motivasi barangkali buat sineas-sineas kita untuk bisa bikin karya sedetail itu meskipun serial, meskipun sinetron gitu.
dunia sinetron saat ini dengan YouTube yang sebegitu luar biasa. Jadi industri ini apakah masih bisa bertahan? Lambat laun bisa saja kalah bersaing ya gitu ya. Iya. Karena sekarang teman-teman sudah menonton drama itu sudah digital semua gitu, melalui aplikasi dan lain sebagainya, serial dan lain sebagainya gitu. Kalau ke depan ya barangkali TV konvensional itu ya lama kelamaan, ini prediksi saya ya mungkin bisa ketinggalan zaman gitu. Apalagi sekarang banyak juga produser-produser yang memang yang tadinya kuat di TV konvensional kan akhirnya beralih ke TV digital. Apa yang menjadi sebab? Apa yang menjadi motivasi Anda menjadi wakil bupati? Ya, sebenarnya ketika saya hari ini terjun ke dunia politik, bukan hari ini ya, 7 tahun yang lalu saya bergabung dalam satu partai, itu bisa dikatakan masih on the track sebenarnya. Meskipun latar belakang profesi sebenarnya sebelumnya adalah sebagai seorang aktor. Kenapa? Karena saya kuliah mengambil ilmu politik. Ayah saya, kakek saya di tahun 52 ketua partai, ayah saya juga ketua partai tahun 82. Artinya atmosfer politik itu sudah kami rasakan sejak saya kecil, Kang. Nah, ketika saya merantau ke Jakarta itu sebenarnya saya fokusnya pengen kuliah di ilmu politik itu. Tetapi karena ada kesempatan casting, jadi cinlok sama temen di kampus, dia seorang model, saya nganter casting, kemudian saya ditawarin, malah saya yang dapet. Kalaupun sekarang saya di politik, sebenarnya ini adalah cita-cita yang tertunda atau pengabdian yang tertunda. Sebentar. Tadi Anda cinlok dengan teman di kampus, yang sebelumnya teman itu bisa disebut namanya? Jadi namanya Lila. Lila. Dulu kebetulan sebenarnya kami sudah kenal di Jawa Timur. Nah, pernah beberapa kali event model itu kami bertemu. Kemudian waktu itu LDR ya, saya di Blitar, dia di Surabaya. Nah, cuman kita masih belum fix yang pacaran, masih biasalah telepon-teleponan, gombal-gombalan. Kita punya janji, yuk kita kabur yuk ke Jakarta gitu ceritanya. Kita merantau ke Jakarta aja kuliah gitu. Jadi kita kuliah bareng gitu kan. Kemudian tinggal di satu di kos-kosan itu yang masih satu kecamatan di Salemba waktu itu. Jadi ya akhirnya kami melanjutkan hubungan asmara di Jakarta lah gitu ya. Kami pacaran sampai akhirnya dia mulai ikut casting karena memang dia model di Surabaya. Jadi dia duluan? Bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Tapi awalnya saya yang ngantar dulu. Ngantar dulu. Saya nggak ada minat sama sekali, nggak ada kepikiran sekali untuk menjadi artis pada saat itu gitu. Tiba-tiba di salah satu PH, udah cowoknya suruh casting aja, udahlah asal casting apa adanya lah gini-gini mumpung nganter kan. Tiba-tiba saya yang dipilih. Dia? Cewek saya enggak. Di situlah saya dapat iklan. Saya masih ingat tuh dibayar 3 juta, saya kasih ke ibu saya. Kemudian di PH yang sama dapat iklan lagi tanpa casting, tapi segini mau. Tapi segini mau. Pada iklan yang berikutnya saya syuting sama Jonathan Frizzy waktu itu. Nah, Jonathan Frizzy, udah lu main sinetron aja, gabunglah di manajemen om saya, namanya Contoh Manajemen Benny Simanjuntak pada saat itu. Nah, disitulah saya baru memulai berkarir acting ya. Maaf, tadi berarti sama-sama di politik ini, di jurusan politik? Enggak, kalau cewek saya waktu itu seingat saya dia di manajemen. Si Lila di Surabaya, Hengki di Blitar, janjian kabur dari sana ke Jakarta, sama-sama di Jayabaya. Ini luar biasa. Hengki pada mulanya hanya ngantar, ternyata ikut casting dan jadi. Malah Hengki yang jadi. Dan akhirnya kuliah berhenti. Berhenti kuliah. Dan sekarang saya kuliah lagi. Karena pada saat itu casting di Multivision ya. Multivision dulu masih weekly, masih mingguan sinetronnya. Saya mungkin masuk di karakter orang miskin itu. Tiba-tiba saya dipanggil di lantai, saya kalau nggak salah lantai 3 ya, dipanggil sama Pak Ram. Kamu Rampun Jabi. Kamu dari mana asalnya, gini-gini saya ceritain. Terus sekarang apa, kuliah gini-gini. Udah, kamu stop kuliah, kamu saya eksklusif ya. Kamu nggak mungkin bisa bagi waktu. Pokoknya kamu saya kasih banyak sinetron gitu.
Ya Pada kalau sudah saat masuk ke Rampung Jadi Iya. ya udah luar biasa. Pada tuh. saat Ya. itu saya juga kaget gitu. Saya Iya. orang kampung, Iya. terus masih medok. Hmm. Dan pada saat di casting itu jadi bahan ketawaan gitu karena logatnya masih logat medok gitu. Tapi alhamdulillah itu menjadi hoki saya mungkin. Tadi Hengki bilang sebelum ini sudah terlibat, sudah aktif di politik. Ya. Partai apa waktu itu? Jadi setelah saya terjun ke sinetron 7 tahun yang lalu, tiba-tiba saya udah pengen lagi nih belajar politik. Saya masuk ke salah satu partai dan itu tidak dipinang oleh partai tersebut. Banyak kan artis yang ngetop pada zamannya dipinang oleh partai. Saya mendaftarkan diri. Saya datang ke Simatupang pada saat itu, saya bergabung di PAN. Tanpa dihubungin sama PAN, tanpa ditelepon misalnya Mas Eko Patrio yang sudah duluan, saya mendaftarkan diri aja ke sana, mendaftarkan diri. Udah gitu saya mulai aktif. Kalau misalnya pulang syuting ya saya datang ke situ aja nongkrong, main catur. Terus saya lihat, oh kalau setiap hari Kamis itu selalu ada rapat partai yang dihadiri oleh ketum. Di situ ada Bang Hatta Rajasa. Hatta Rajasa. Nah, saya ikut aja, ikut. Pas ada sesi mungkin apa ya, penyampaian ide, apa segala macem, tergerak aja saya untuk angkat tangan. Jadi bagaimana waktu itu mencari atau menggait pemilih pemula. Ya saya sampaikan bahwa pendekatan ke anak muda itu kan tidak bisa pendekatan politik, tidak bisa langsung kamu masuk dong. Nah kita harus tahu apa yang menjadi minatnya, apa yang menjadi bakatnya. Pokoknya saya sering aktif aja. Tiba-tiba ketum siapa ini ngobrol santai segala macam, sampai akhirnya saya amanati sebagai ketua Garda Muda Nasional. Garda Muda Nasional PAN. Salah satu Ortompan. Kemudian saya mendampingi Bang Hatta sebagai Menko pada saat itu. Jadi Bang Hatta keliling, naik helikopter, naik private jet, saya merasakan, Bang. Jadi ikut merasakan fasilitas menteri pada saat itu, karena ketika Bang Hatta ke suatu daerah, datang ke sekolah segala macam, karena pada saat itu kan juga lagi musim-musim ini. Disitulah Anda belajar. Disitulah saya jadi jurkam justru. Gitu. Jadi alhamdulillah bisa banyak belajar sama orangnya langsung gitu, sama tokoh langsung gitu. Ya. Jadi Hengki Kurniawan ini tidak ujuk-ujuk menjadi wakil bupati. Ya. Sudah 5 kali saya nyalon jadi kepala daerah. 5 kali nyalon? 5 kali dan baru kepilih sekarang. Luar biasa. Ternyata tidak serta-merta, tidak gampang untuk menjadi seorang eksekutif ya di satu daerah. Ada yang lucu, Bang. Ya. Yang lucu justru artis yang saya mintain untuk ibaratnya memberikan ucapan gitu ya. Endorse. Itu malah nyerah gitu ya. Iya, yang endorse misalnya Raffi, Siti Badriah dan lain-lain. Jadi karena saya ikut kontestasi itu. Maksudnya Raffi Ahmad. Ya, karena saya ikut kontestasi terlalu sering ya. Kemudian kotanya berpindah-pindah sampai si Raffi, lu tuh mau jadi apa sih? Kemarin di Blitar, sekarang di Kediri, terus di Bekasi, terus sekarang di Bandung Barat. Tapi dia konsisten tetap, aduh lu kagak capek apa gini. Nah, sampai teman-teman aja pada nyerah gitu dimintain. Anda menjadi wakil bupati selama 2 tahun berjalan. Selama 2 tahun ini. Apakah ada satu perspektif baru dari Anda terhadap tugas dan tanggung jawab ini? Iya. Ada kepuasan ketika saya bisa menolong orang lain. Nah, memang dari kecil itu terutama ayah itu selalu pesan, pokoknya hidup itu harus bermanfaat. Manfaatkanlah hidup untuk hidup yang bermanfaat. Memang bermanfaat nggak harus menjadi bupati kan. Iya. Kita bisa menjadi guru, menjadi relawan, apa saja gitu. Tapi karena memang jalurnya ke sana, minatnya saya di sana, ya akhirnya saya jalani gitu. Nah, meskipun saat ini kalau bicara soal income itu jauh sekali dengan itu juga saya mau tanyakan. Kita menjadi artis gitu. Ini pesan saya ke teman-teman artis ketika sudah terjun atau mau terjun ke politik, jangan berharap bisa kaya di sini gitu. Karena dari gaji tunjangan pun yang kita dapatkan itu tidak sebanding ketika kita dapat stripping. Itu betul-betul kita harus pengabdian, berkarya. Dan memang bagi saya gini, di entertain itu tentu banyak bibit-bibit baru yang sangat potensial. Gitu. Nah,
terkadang kita juga namanya artis senior pasti mengalami yang tadinya di peran utama segala macam gitu. Nah, saya berpikir udahlah kita kasih kesempatan yang muda-muda. Saya ingin berkarir di bidang lain, dalam hal ini politik. Yang paling penting saya masih bisa ibaratnya hidup tidak kekurangan gitu. Jadi sebelum saya ke politik pun ada beberapa unit usaha yang sampai alhamdulillah hari ini berjalan. Masih berjalan. Bisnis kue di Lampung, Banana Foster, sudah 15 outlet di sana. Kemudian Banana Foster. Banana Foster. Kue kekinian yang zaman-zaman artis muncul itu. Tapi alhamdulillah punya saya sampai hari ini bertahan. Sudah hampir 3,5 tahun. Iya. Jadi ya lebih ke pengabdian, dan yang saya rasakan ya capek tapi nggak ada penyesalan gitu. Karena Sabtu Minggu saya masih harus undangan warga, peresmian inilah segala macam. Sabtu Minggu memang saya manfaatkan masih untuk ketemu warga gitu. Ya, jadi para aktor, para aktris, kalau Anda mau jadi bupati, ya ketika Anda bercita-cita menjadi bupati, atau begitu Anda jadi bupati atau Anda menjadi wakil bupati, Anda jangan berharap Anda akan kaya dengan jabatan itu. Kira-kira begitu. Kecuali korupsi. Kecuali korupsi. Nah, bagaimana pandangan Anda, sikap Anda terhadap pemberantasan korupsi, terhadap korupsi itu sendiri seperti apa? Iya, kalau kita mendukung sekali ya bagaimana upaya pemerintah pusat gitu, apalagi kondisi kemarin itu kan selama pandemi ini kan saya melihat ya Pak Presiden gitu ya, Pak Jokowi tidak pandang bulu, artinya ada satu kader kita yang juga terjerat kasus korupsi gitu. Nah, kalau saya pribadi ya kami ketika mengkampanyekan pasangan akur ya kita nol kompromi terhadap praktek-praktek pungli, korupsi gitu ya. Nah, beberapa ibaratnya staf kita terus kita wanti-wanti, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik gitu. Saya selalu sampaikan gitu. Kalau sampai begini kita tidak ada kompromi gitu. Dengan sangat menyesal kami akan berhentikan secara tidak hormat. Dan saya minta sama warga kalau memang ada pungutan misalnya, kan pengurusan KTP kan gratis. Kalau ada pungutan dan lain sebagainya, video rekam, pokoknya laporkan. Kita pasti ambil tindakan. Ya godaan itu memang ada gitu, tapi kembali ke diri kita gitu. Nah, dari pemerintah sendiri ya kita mencoba sistem itu harus transparan gitu. APBD Kabupaten Bandung Barat itu berapa? 3,1 sampai 3,2 T per tahun. 3,2 triliun per tahun. Jadi godaan 3,2 triliun itu sebesar apa? Kebetulan posisi saya ini kan di wakil bupati. Wakil bupati. Yang mana ya kebijakan full itu di Pak Bupati. Gitu. Nah, artinya mungkin godaannya tidak sebesar godaan Pak Bupati ya. Jadi kalau tugas wakil itu ketika Bupati berhalangan, paripurna, saya disposisi. Gitu. Belum mengelola keuangan 3,2 itu. Jadi APBD itu kan bagaimana buah pikiran kita. Tapi saya sebatas Pak ngasih masukan. Kebijakan ada di beliau. Ya mudah-mudahan suatu saat kalau memang saya di posisi bupati atau nanti bisa gubernur, yang mudah-mudahan bisa menahan godaan itu Bang, karena luar biasa Bang kalau dengar-dengar dari teman-teman tuh ngeri-ngeri sedap juga. Ya kita berharap kepleset dikit aja udah bisa jadi bupati lah, jadi gubernur lah ya. Setelah Anda bekerja 2 tahun dengan masyarakat, apa yang menjadi harapan masyarakat dengan resources dan potensi Kabupaten Bandung Barat ini, kira-kira apa yang terbaik ya bagi masyarakat dan bagi pemerintah untuk menaikkan atau mewujudkan harapan masyarakat itu? Ya, sebenarnya banyak sekali tantangan Kang. Apalagi PAD kita itu ya kalau kita mau membenahi semua infrastruktur yang ada di Bandung Barat ini tentu tidak cukup. Tapi kami terus ikhtiar berbenah, meningkatkan PAD dengan mengundang investor seperti kemarin saya dengan Pak Gubernur ke Swedia. Dan insya Allah nanti Maret ini ya. Besok kami private preview IKEA. Swedia di mana? Di Stockholm? Iya di Stockholm. Nah IKEA kan Maret ini buka. Nah di Bandung Barat ini kami baru pemekaran 13 tahun dari Kabupaten Bandung. Sehingga dari PAD juga tidak besar.
kadang-kadang ya kami akui gitu tidak maksimal gitu. Yang menjadi keluhan masyarakat misalnya sekarang jalan gitu ya. Kemudian kondisi ekonomi, kalau misalnya kita keluar dari Kota Baru ini ya masih banyak warga-warga yang di wilayah selatan, Gunung Halu, Rongga, Sindangkerta, Cipongkor itu masih serba kekurangan. Makanya saya selalu mengedukasi ke masyarakat, yuk, apalagi pandemi kemarin, yuk keluarga yang mampu membantu satu atau dua keluarga yang tidak mampu. Saya sampaikan, pemerintah itu bukan Superman, saya bilang. Kami bukan superhero gitu. Kekuatan yang paling utama adalah kekuatan kebersamaan, gotong royong, kolaborasi pentahelik di mana semua unsur pemerintah, swasta, akademisi kita bersama-sama dalam pembangunan. Jadi saya bilang ke teman-teman muda, jangan ngeluh terus ke pemerintah gitu. Kalian berbuat dong apa gitu. Karena membesarkan KBB ini rumah kita yang harus kita jaga dan kita rawat bersama. Seperti lagunya God Bless. Lebih baik di sini rumah kita sendiri, segala nikmat dan anugerah yang kuasa semuanya ada di sini. Nah, ini harus kita rawat bareng-bareng, nggak bisa diserahkan ke bupati atau wakil bupati. Kami bukan Superman gitu. Oke. Nah, berapa penduduk Kabupaten Bandung Barat? Saat ini 1,7 juta. Kita luas sekali. Wilayahnya luas sekali, makanya APBD kita nggak akan cukup untuk bisa pembangunan. Ini termasuk Lembang? Lembang juga. Lembang, Batu Jajar, Cisarua, pertanian, situ Parongpong, Namprah, cukup luas. Bagaimana Anda dan Bupati bersama para dinas-dinas ini menangani pandemi COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat ini? Iya, pandemi itu kami juga berjibaku, Kang. Dari awal itu saya berdoa, ya Allah, jangan sampai pandemi ini masuk ke Indonesia. Kemudian ternyata masuk. Saya berdoa, ya Allah, jangan sampai pandemi ini masuk ke Bandung Barat. Ternyata masuk juga. Ya, jujur kita dibuat kalang kabut juga. Pertama, dari sisi edukasi mungkin kita belum menguasai gitu. Mungkin dari apa namanya awal-awal pada saat itu ya dari dinas kesehatan kita. Kemudian secara sarana prasarana kesehatan tidak menyeluruh gitu. Nah, ya tentu kondisi pandemi kemarin membuat kita akhirnya ya sangat apa ya mungkin butuh banyak perjuangan, mulai dari banyak warga yang terdampak, ya warga yang ibaratnya bisa dikatakan warga miskin itu jadi bertambah gitu. Apalagi dulu ada kebijakan PSBB segala macam, orang nggak bisa berkegiatan. Tentu kan ini berpengaruh pada ekonomi kita. Ada berapa yang tertular? Data terakhir kalau tidak salah bulan tanggal 17 kemarin total sekitar 3.000-an. 3.000-an. Tapi sekarang tinggal 300 sekian. Gitu. Ya 300 sekian yang masih dirawat ya. Kabupaten Bandung Barat dengan 1,7 juta jiwa, dengan resources yang sebegini besar, tetapi belum produktif karena PAD-nya masih rendah. Apa kira-kira yang harus dilakukan oleh seorang Hengki Kurniawan bersama Bupati untuk menaikkan itu sehingga harapan masyarakat terhadap pemerintah, pembangunan dari pemerintah ini bisa terpenuhi? Ya, kemudahan berinvestasi tentu kita tawarkan ke investor yang masuk ke Bandung Barat. Kami itu baru 13 tahun. Sebenarnya ya kalau dibilang PAD agak-agak lumayan sih dibanding kabupaten kota lain, tetapi tetap kurang kalau bagi kita. Itu sekitar 300 miliar per tahun. Nah, entry point dari PAD kita tuh di sektor pariwisata, kan. Jadi di Lembang itu setiap weekend itu selalu penuh. Ya, dari pajaknya dan lain sebagainya. Kemudian dalam 1 tahun itu bisa 7 juta pengunjung gitu. Nah, Lembang itu ya. Ikhtiar yang kita lakukan sekarang ya ini tadi seperti IKEA, kita bawa ke sana kita ajak berinvestasi ke sini. Nanti ke depan saya baru pulang kemarin dari Jakarta ketemu Bang Bamsud ya. Ketua IMI. Saya ajak beliau untuk mengembangkan automotive tourism, membuat sirkuit di sini, kita kelola bersama-sama BUMD sehingga bisa jadi diajak untuk membuat sirkuit tapi road race motor. Jadi yang luasannya nggak begitu besar, paling hanya 2 hektar ya. Kebetulan banyak nih tanah-tanah di sekitar sini.
Nah, kita harapkan ya mudah-mudahan itu bisa menambah PAD, ya termasuk pariwisata tadi, ya termasuk studio syuting tadi, Hollywood Jawa Barat Jawa gitu. Barat. Iya, iya. Anda punya harapan apa bersama Bupati ini untuk menjadikan Bandung Barat ini menjadi kabupaten yang bisa bersaing dengan kabupaten atau kota-kota yang lain yang ada di Indonesia? Ya, tentu harapan kita bisa dikatakan kepemimpinan kita sukses itu kalau masyarakatnya sejahtera gitu. Masyarakatnya bisa mandiri, kemudian penciptaan lapangan pekerjaannya juga semakin luas. Di kami itu juga tantangannya adalah pengangguran. Milenial yang mungkin enggan untuk bertani gitu, padahal menjadi petani milenial itu juga sangat menjanjikan, apalagi ada platform digital gitu ya. Jadi kita berharap anak-anak muda sekarang ini mau memulai berusaha sehingga mereka bisa belajar dari usia dini. Kita siapkan pelatihannya kalau mau. Misalnya ingin workshop di bidang apa, kita siapkan. Yang paling penting, dan akses permodalannya pun kita bisa siapkan. Kita bekerja sama dengan BJB, ada kredit mesra tanpa agunan gitu kan. Kemudian bahkan ada bantuan dari pemerintah provinsi sebesar 5 juta untuk anak muda. Jadi bisa dikatakan kalau tidak salah nih, itu hibah gitu. Asal rajin sholat subuh di masjid. Nah, itu ada tuh program-program dari pemerintah provinsi. Asal rajin sholat subuh di masjid. Dan nanti yang meng-ACC adalah DKM-nya gitu. Oh, luar biasa. Jadi ya Anda ternyata tidak perlu ke kantor bupati. Anda tuh cukup ke masjid, rajin sholat subuh, dapat rekomendasi dari DKM, ya baru cair. Nah, kurang apa lagi kan gitu. Dikasih yang gratis gak mau, terus usahanya juga. Jadi kita pengen UMKM tuh tumbuh gitu di Bandung Barat gitu. Bagaimana pandangan Hengki terhadap generasi muda, terhadap anak-anak muda? Harus berkiprah seperti apa, di medan seperti apa, di dunia kerja seperti apa, sehingga mereka itu benar-benar menjadi generasi yang akan datang, generasi yang mandiri, generasi yang selalu selalu membawa harapan, tidak menunggu harapan, tapi mereka itu menciptakan harapan. Itu seperti apa? Ya, kalau dari sudut pandang saya berharap teman-teman milenial itu punya jiwa fighter gitu ya. Kemudian merubah mindset bahwa jangan mencari pekerjaan, tapi bagaimana kita bisa menciptakan pekerjaan, jadi wirausaha dan lain sebagainya. Nah, kalau dari sisi politik, ya saya mengajak juga anak muda untuk melek politik, untuk mau belajar politik. Paling tidak tahulah kondisi-kondisi negara kita seperti apa, karena ke depan estafet kepemimpinan ini kan akan jatuh ke anak muda gitu. Kalau mereka alergi, mereka enggan segala macam, kemudian politik diisi sama orang-orang yang sudah, maaf kalau kita kan milenial, kalau Akang kan kolonial ya. Jangan gitu Jadi, dong. Kalau diisi sama orang kolonial, maksudnya jangan sampai dikuasai oleh kolonial begitu saja gitu. Milenial harus masuk di situ ya, memberikan ide dan gagasan. Ya intinya kalau dari sisi politik harus kita juga melek politik. Dari sisi usaha itu tadi, mau mulai berusaha sejak dini. Kalaupun gagal, ya coba lagi. Saya pilkada 5 kali. Bisa kebayang luar biasa. Bisa kebayang luar biayanya. Biasa. Saya kagum, salut saya. Anak muda, habiskan jatah gagalmu. Habiskan jatah gagalmu. Hengki, Anda menikah tahun berapa? Yang pertama tahun 2000, aduh lupa ya. Pokoknya yang sama Sonya saya di 2015. Namanya Anda saya sudah menikah berapa kali? 2 kali. 2 kali? Pertama dengan Kristi Jusung, kedua kami bercerai. Tahun berapa saya lupa. Ada satu putra yang sekarang ikut saya, Bintang Pratama. Kemudian menikah kedua dengan Sonya Fatmala di 2015. Terus dengan 2 anak, sekarang 3. Iya. Terus dengan luar biasa, dengan cinta luar biasa dari Surabaya itu nggak jadi? Nggak jadi pada akhirnya. Jadi kalah sama yang di tikungan barangkali, apa tuh bahasa meme-memenya tuh. Anak-anak berapa? Punya anak berapa? Sekarang 3. Apa yang anak-anak itu harus jadi apa? Harus seperti apa? Saya tidak pernah menyarankan kamu harus begini-begini gitu. Yang penting sekarang kita support pendidikannya yang terbaik gitu ya. Kita betul-betul berikan
terbaik yang kita bisa gitu. Kedepannya seperti apa ya, saya pesannya mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat. Mereka hidup dengan ujian yang cukup besar sehingga nanti menjadi pribadi yang kuat, ya kan. Mereka menjadi pribadi yang siap sebelum memimpin orang lain, harus siap memimpin dirinya sendiri. Pokoknya benar-benar diuji supaya nanti menjadi anak yang kuat lah gitu, harapan saya begitu. Bagaimana pandangan Hengki terhadap orang tua, ayah dan ibu, seperti apa? Ya tentu doa restu orang tua itu bagi saya segalanya. Ya, setiap saya pulang kampung itu saya selalu menyempatkan untuk cuci kaki ibu saya itu. Cuci kaki ibu saya, ada yang saya minum, kemudian sisanya saya bawa untuk saya mandi dan lain sebagainya. Ya itu sebuah apa ya? Saya nggak mungkin di Islam tidak ada, tetapi itu sebuah ya kepercayaan atau sebagai bentuk pengabdian ke orang tua. Nah, orang tua itu memberikan energi yang luar biasa gitu. Jadi sebesar apa cinta Anda terhadap ibu sehingga cuci kaki dan airnya diminum? Saya bisa sukses seperti saat ini pasti karena doa ibu saya gitu. Kemudian kalau misalnya dulu ada apa ya, ada kata-kata kalau kita durhaka kita sengsara, kalau kita apa kita kaya raya gitu loh. Maksudnya ada itu saya lupa. Nah, intinya orang tua itu memberikan energi yang positif bagi kita gitu. Ibu masih hidup? Ibu bapak alhamdulillah. Masih beliau hidup. Usia sekarang 67, tapi ayah saya masih suka touring ke Bali. Masih suka touring ke sini naik motor sendiri tanpa rombongan. Iya. Dari Blitar ke sini sendiri tanpa rombongan. Kan kita kalau naik motor enakan rame-rame ya sama teman-teman. Nah, saya tuh kalau misalnya lagi aduh pengen penat gitu ya, pengen keliling. Tiba-tiba dari Blitar naik motor ke Bandung, ke Bogor, ke kakak saya juga gitu. Berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali Anda ke Blitar ketemu ibu? Terakhir kemarin ketika kakak saya meninggal, kakak saya yang kedua itu ketika meninggal karena COVID. Ya. Oh, karena COVID? Karena COVID gitu. Dan ya ini juga menjadi ibaratnya kewaspadaan. Kadang-kadang kalau masyarakat kita nih di Bandung Barat, itu juga banyak yang masih abai gitu. Tidak ada yang bahkan tidak percaya sama COVID, nggak pakai masker dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau misalnya mudik itu setahun sekali pasti, tapi kalau berapa bulan sekali ya nggak tentu sih, Kang. Kadang kangen pulang gitu, kadang pengen ketemu ngumpul sama keluarga ya pulang gitu. Apa pesan yang paling penting dan paling dipegang oleh Hengki dari ibu? Itu tadi, manfaatkan hidup untuk hidup yang bermanfaat. Kedua orang tua sih, papa sama ibu, sama dulu ketika saya di entertain itu Le, hati-hati pergaulan. Kemudian manggilnya masih Le tuh orang Jawa, Le, hati-hati pergaulan. Kalaupun kamu nanti sukses di sana, jangan boros-boros. Kalau bisa apa namanya pengeluaran Blitar, penghasilan Jakarta gitu. Jadi meskipun kamu merasakan penghasilan Jakarta dengan uang yang alhamdulillah, tapi kalau bisa pengeluaran tetap Blitar gitu. Makan pakai sayur lodeh lah, sama tempe, sambal terasi. Dan itu masih sampai hari ini menjadi makanan favorit saya gitu. Iya. Jadi Hengki Kurniawan ini luar biasa terhadap orang tuanya, terutama ibunya ya. Jadi kalau pulang ya dia mencuci kaki ibunya itu, kemudian airnya itu diminum dan sisanya itu dibawa untuk mandi ya, untuk mandi. Dan menurut dia ya itu adalah salah satu pengabdian dia, salah satu rasa cinta dia kepada ibunya. Sudah berapa lama Hengki itu tidak atau meninggalkan Blitar, meninggalkan orang tua untuk merantau dan berjuang di luar Blitar? Saya lulus tahun 2001, saya udah kabur dari Blitar, merantau ke Jakarta untuk kuliah, terus berkarir, ya sampai sekarang gitu. Pindah-pindah dari Jakarta kan ke Bandung. Berarti sudah berapa ya? Hampir dari 2000, berarti udah 20 tahun. Hengki ini kan di Blitar, makanan di Blitar itu berbeda dengan Jakarta ya. Ada ke Jakarta, kemudian Anda ke Bandung. Bagaimana menurut Anda kuliner di Bandung ini? Kalau kuliner di Bandung luar biasa enak, kan. Jadi semua ciri khas Bandung seperti apa namanya, batagor apa segala macam saya suka gitu.
Tapi kalau beradaptasinya nggak susah karena saya menu yang paling simple, telur pakai nasi atau tempe pakai sambal terasi itu udah umum di Jakarta. Saya bisa beli, di Bandung pun juga kita bisa beli. Iya, karena itu sebetulnya menu mahasiswa itu ya. Iya. Makanan favorit Anda apa? Nasi goreng, bakso. Nasi goreng, bakso. Nasi goreng, Apa kira-kira yang Anda mau bilang atau Anda mau pesankan kepada anak-anak muda Indonesia, kepada generasi muda Indonesia? Pertama di masa pandemi ini, yang kedua adalah Indonesia ya ke depan ini kan perlu power, perlu tenaga besar dari anak-anak muda itu. Ya, pesan saya untuk milenial ya dimanapun Anda berada, pertama manfaatkanlah hidup untuk hidup yang bermanfaat. Kemudian itu tadi, mari kita merubah mindset kita, jangan mencari pekerjaan tapi ciptakan pekerjaan. Mulailah berwirausaha sejak dini, karena di situ kalian bisa banyak belajar, bisa banyak pengalaman, mandiri, dan yang paling penting bisa membantu orang tua. Nah, yang paling penting berani memulai. Ya. Ibarat kalau kita mau kalau takut gagal ya tidak akan sukses. Karena kesulitan terbesar kita itu adalah kesulitan memulai. Betul. Kadang-kadang kita banyak rencana, banyak wacana, tapi memulainya yang kadang-kadang susah gitu. Nah, apalagi takut gagal tuh nggak boleh gitu. Ibarat kalau mau jadi petinju ya nggak boleh takut kena pukul gitu kan. Dan nikmati prosesnya. Jadi mentalnya harus kuat gitu. Jangan begitu ini bosen terus ganti ini. Jadi nikmatin prosesnya pelan-pelan. Insya Allah kita akan mendapatkan kesuksesan. Gitu. Ya teman-teman muda, anak muda, generasi muda, Anda lihat perjuangan Hengki Kurniawan luar biasa. Sudah sebegitu jatuh bangun, tapi maju terus, dan akhirnya dia terpilih menjadi wakil bupati di Kabupaten Bandung Barat. Ya, kita berharap tokoh-tokoh muda punya mental ya sekuat Hengki Kurniawan ini, dan kita berharap ya tokoh seperti Hengki ini yang menjadi calon-calon pemimpin masa depan ya di negara kita yang luar biasa ini.